melanggar hukum. Tapi saya ingin bertanya ke Pak Nasir, apa sebenarnya yang menyebabkan masih jamak saja terjadi bahwa ini jelas melanggar hukum dan seharusnya mereka paham begitu ya, ormas-ormas yang main hakim sendiri ini. Apa Anda analisanya? Ya, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu gini, apakah misalnya para pengusaha misalnya ya misalnya katakanlah melakukan semacam pertemuan reguler dengan ormas-ormas misalnya ya, sehingga kemudian ini juga bahagian dari ajang sosialisasi ya. Yang kedua, kalau kita kemudian melihat bahwa ada ormas yang melakukan sweeping, razia, lalu kemudian ditemukan tempat hiburan, ya bisa jadi juga tempat hiburan ini ilegal, ya. Sebagian besar begitu mungkin. Bisa jadi seperti itu, ya. Nanti misalnya Pak Kapolda bisa kasih tahu sama kita apakah yang di kawasan timur Jakarta itu legal atau ilegal. Nah, saya punya keyakinan kalau tempat hiburan ya yang legal pasti dia tidak berani untuk melanggar aturan. Ya, dia tahu betul sanksi. Ya. Yang paling berat kan pencabutan izin itu berat itu. Kalau sanksinya kalau di Perda ini kan agak ya nggak berat menurut saya ya. 3 bulan kurungan badan, 5 juta rupiah didenda. Jadi yang ilegal ini juga kita bertanya kenapa dia bisa hadir gitu loh. Kenapa seolah-olah negara menutup mata hadirnya tempat-tempat hiburan yang ilegal ini. Sehingga ormas ini main hakim sendiri. Nah, sehingga mereka melakukan tindakan main hakim sendiri. Karena barangkali, karena ilegal ini kan tentu ada sesuatu. Iya kan? Nah, ada sesuatu. Sehingga kemudian ormas ini bertindak begitu. Karena dianggap oleh mereka kenapa kemudian aparat yang berwenang untuk melakukan razia itu tidak melakukan gerakan itu gitu loh. Oke, saya ingin ke Pak Adrian dulu. Saya ingin memastikan apakah betul pernyataan dari Pak Nasir tadi bahwa yang legal, yang punya izin resmi tidak mungkin membandel atau melanggar hukum seperti ini peraturan yang ada. Iya benar itu benar. Bahwa itu bisa dipastikan. Karena jadi risikonya usaha kita besar, Mbak. Oke, apa yang sudah dipahami dari sosialisasi ini, kemudian resikonya apa saja sih yang mungkin ditanggung sehingga tidak mungkin untuk menyalahi aturan yang ada? Ini kan dari 2004 ya. Dan tiap tahun itu kita sosialisasi atau dengan Kapolda, bahkan kalau boleh saya katakan Perda ini lahir juga saya terlibat gitu. Tahu kita. Jadi kita nggak berani untuk melakukan pelanggaran. Nah persoalannya adalah satu benar tadi Pak, kemungkinan itu legal. Kedua, ada oknum-oknum kita, para manajer kita pura-pura nggak tahu. Maksudnya? Pura-pura tidak tahu, jadi tetap menjalankan bisnis itu. Dia melanggar dia, ya kan? Ya, walaupun dia ada izin kan. Tapi itu kan pelanggaran seperti itu kan paling menyangkut jam operasi aja. Bukan hal yang. Ya. Mbak Tina, menurut saya ada 3 hal. 3 hal kenapa teman-teman kita ini melakukan upaya polisional yang yang tidak sah, improsedural ya. Yang pertama adalah karena mereka tidak tahu aturan hukum ini. Nggak semua paham bahwa ini ada yang buka, ada yang tutup. Dia pikir semua harus tutup. Satu. Padahal ini kita harus mengelola potensi konflik tadi. Kita harus mengakomodir juga karyawan-karyawan industri pariwisata yang juga mereka butuh makan. Sehingga dibuatlah aturan oleh gubernur dan oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah karena negara tidak berbuat banyak. Artinya negara lemah. Dalam ini negara adalah penegak hukum. Terjadi pembiaran, kong kali kong, atau dalam bahasa yang lebih tegas dari Bapak Nasir tadi, ada setoran kepada petugas sehingga didiamkan dan mereka tahu ini. Mereka berbuat. Atau yang ketiga adalah ada juga yang ngotot mungkin ya, karena pemahaman mereka bahwa agama juga membolehkan mereka untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, untuk ini saya kira tolong masalah aturan kita sosialisasikan. Sosialisasinya bukan hanya kepada polisi juga banyak nggak tahu. Kemudian kepada polisi sudah, kepada Satpol PP sudah, kepada pelaku usaha juga. Kepada pelaku usaha sudah kita kumpulkan, tegaskan. Kemudian kepada teman-teman dari warga negara, termasuk rekan ormas, juga kita lakukan harus paham satu-satu. Yang kedua adalah untuk memperkuat negara bahwa harus hadir, negara tidak boleh lemah, jangan sampai pembiaran, kita awasi. Kemarin sudah kita kumpulkan, kita warning. Yang melakukan backup, membiarkan, yang bila terjadi, kita akan melakukan tindakan tegas. Apa tegasnya Pak? Termasuk pencopotan. Saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan Kapolsek kemarin, rekan-rekan Kapolres, petakan di wilayah masing-masing, mana yang masuk kriteria 4 kelompok ini, hiburan, petakan, dekati, sosialisasikan. Kalau ternyata ada yang melanggar,
Kalau kita akan lakukan penyelidikan oleh Propam nanti, apakah memang melanggar di luar pengetahuan atau melanggar Karena ada tahu, setoran. apalagi restoran, kita akan kenakan. Bila pun tidak pidana korupsi. Oke. Yang ketiga adalah prinsip untuk yang tadi amar ma'ruf nahi munkar. Saya mohon rekan-rekan juga memahami, teman-teman kita tadi memahami bahwa ini adalah negara bukan negara agama, Ya. tapi negara ini adalah negara republik, ya. NKRI, negara. Jadi hukum yang paling utama adalah hukum nasional. Betul. Saya kira itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Terutama saya ingin tanyakan kepada Pak Adrian bahwa keyakinan para pengusaha ini tidak bermain-main begitu dengan hukum, walaupun tadi ada oknum ya. Walaupun kerugian yang mungkin ditanggung karena harus ditutup untuk beberapa jam atau beberapa waktu itu juga cukup banyak. Nah, nanti saya coba akan gali ini dari Bapak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Kira-kira kalau